like video dapat duit. Siapa yang tidak tergiur dengan tawaran ini? Tugas yang dapat diselesaikan dengan kurang dari 1 menit bisa langsung mendapatkan saldo instan. Tapi tunggu dulu, ini sebenarnya adalah modus penipuan atau scam. Bahkan banyak korban yang telah merugi hingga jutaan hingga ratusan juta rupiah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Ramzi Zahiran, mahasiswa semester 7 Fakultas Hukum Untirta. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital kelas 7E yang diampu oleh Ibu Yudhni Sika Azkia M.Com. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Tawaran ini sering muncul di pesan WhatsApp atau Telegram yang menargetkan mereka yang sedang kesulitan finansial ataupun gaptek. Nah, pelaku ini memainkan pola psikologis korban. Nah, cara pelaku ini yang pertama, awalnya pelaku menchat korban untuk menawari pekerjaan sampingan. Pekerjaannya itu sangat mudah, yaitu hanya menyelesaikan sekitar 15 misi, yang misi itu berupa like dan subscribe konten tertentu, biasanya itu konten TikTok, YouTube, atau lain sebagainya. Dan jika sudah berhasil akan diberikan reward. Syaratnya itu sangat mudah, hanya memberikan bukti screenshot telah melakukan aktivitas tersebut, dan kita memberikan data diri kita, termasuk nomor rekening bank yang akan dimasukkan saldo oleh pelaku. Namun pelaku juga mewajibkan kita untuk join ke grup Telegram mereka. Korban yang membutuhkan uang atau hanya sebatas iseng tentunya tidak menolak, sehingga mengikuti permainan pelaku tersebut. Saat korban sudah masuk ke grup palsu buatan pelaku tersebut, di dalam itu sudah banyak anggota dan sudah banyak chat. Ada banyak testimoni anggota-anggota lain yang berhasil mendapatkan dana. Nah, anggota tersebut sebenarnya itu adalah anggota palsu. Dan benar saja, jika kita menyelesaikan misi-misi awal, saldo masuk. Benar, saldo masuk, tidak bohong. Namun, misi berikutnya reward semakin besar, hingga ada syarat mengharuskan deposit terlebih dahulu sebagai syarat keanggotaan dan bagian dari investasi. Sayangnya, ini adalah perangkap. Mungkin kalian yang masih deposit kecil seperti deposit 50.000, 100.000 dengan janji 2 kali lipat, mungkin masih bisa dikembalikan, sehingga kita akan pengen main lagi, pengen mengikuti misi-misi lagi. Namun sayangnya saat Anda menjalankan misi lanjutan, yaitu mendepositkan uang yang lebih besar sebagai syarat tugas yang lebih sulit, reward tidak diberikan. Pelaku berdalih, reward akan diberikan saat korban menyelesaikan seluruh misi, yaitu 15 misi. Jika tidak, saldo akan hangus. Nah, ini seperti game show, mau lanjut atau mau berhenti. Kalau berhenti tidak dapat apa-apa, malah merugi. Korban yang sudah terlanjur dan mendeposit uang yang cukup besar, mau tidak mau tentunya akan melanjutkan misi, hingga tidak sadar bahwa ini adalah perangkap, dan tidak sadar sudah merugi hingga jutaan hingga ratusan juta rupiah. Apa yang bisa dilakukan korban? Korban bisa membuat laporan hukum. Caranya, kumpulkan semua bukti, seperti tangkapan layar, chat, bukti transfer, nomor rekening, kontak pelaku. Korban juga bisa memblokir komunikasi dengan pelaku, melaporkannya kepada pihak WhatsApp atau Telegram. Nah, setelah tahap awal, korban bisa datangkan langsung ke pihak berwajib, bisa di kepolisian, atau jika mau langsung ke Polda di Jakarta Selatan juga bisa, atau melalui pengadaan cyber secara online juga bisa. Laporkan pula nomor rekening pelaku di platform resmi seperti cekrekening.id atau bank terkait, agar ada kemungkinan rekening pelaku dibekukan sehingga dana bisa kemungkinan balik. Tambahan, segera laporkan kepada teknisi, polisi, atau pihak bank jika perangkat HP Anda disadap atau terdapat aktivitas mencurigakan, terutama di m-banking Anda. Nah, meskipun kerugian korban sangat sulit untuk dipulihkan, karena pastinya pelaku-pelaku ini itu sangat terorganisir dan sulit terdeteksi. Entah tidak tahu di mana lokasi pastinya, apakah di Indonesia atau di luar negeri. Tapi, jika berhasil tertangkap, pelaku pastinya akan dituntut dengan hukuman Indonesia yang berat. Nah, pelaku ini secara tegas melanggar pasal 378 KUHP, yaitu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau uang dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan seperti tadi misi like dan subscribe, dan penipuan-penipuan yang sejenis. Pelaku juga melanggar pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang ITE, yang mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dapat dalam transaksi elektronik. Nah, hukumannya itu adalah penjara maksimal 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah.
Semoga dari video ini kita menjadi selalu waspada akan segala kemungkinan tindak kejahatan online yang semakin meluas dan semakin menyasar semua kalangan. Dan semoga jika Anda sudah menjadi korbannya, langkah-langkah di atas dapat membantu untuk menyelesaikan masalah. Sekian.